Sifat hewan kurban yang disunahkan, ini berkurban dengan domba yang gemuk, bertanduk dan jantan. Berarti di sini apa? Kalau saya berkurban dengan hewan yang betina, boleh apa tidak? Hukumnya boleh. Akikah itu boleh dengan yang betina. Tapi kalau kita berbicara keutamaan, memang yang utama kalau bisa pakai yang jantan, bertanduk dan gemuk, pasti harganya lebih. Kemudian sifat hewan yang dapat mengurangi keutamaan. Pertama, hewan yang tidak bergigi. Wah, sudah ompong ini. Ibu-ibu sudah ada yang ompong, Bu? Kalau dikurbankan mengurangi mengurangi keutamaan ini. Kemudian terputus ekornya, terputus hidungnya, dan hewan yang dikebiri. Ini secara hukum sah, tapi tidak utama. Kalau bisa jangan yang ini, begitu ya. Tapi kalau secara hukum tetap sah secara hukum. Nah, kemudian yang dimakruhkan, berkurban dengan hewan yang kupingnya terbelah, robek, dan yang terpotong. Begitu juga hewan yang diambil bulunya sebelum dipotong, hewan yang matanya juling atau giginya sudah copot karena umurnya sudah tua, dan hewan yang berkudis yang banyak kudisnya. Ini dalam fikih al-islami wa adilatuh. Ini makruh. Kalau hukumnya makruh, sah apa tidak? Sah. Ibu-ibu sekalian, kalau mau sholat terasa tuh, mau buang air baik kecil maupun besar, utamanya ditunaikan dulu, kan begitu kan. Nah, kalau tetap sholat dalam kondisi begitu, hukumnya makruh. Karena Nabi sudah bersabda, la sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat ketika makanan sudah tersaji. Wala huwa yudabi'u al-abakhsan, dan tidak ada sholat ketika seseorang menahan dua hadas. Jadi kalau bapak-bapaknya pulang dari kantor lapar, mandi, setelah mandi azan berkumandang, azannya berkumandang. Kemudian makanan sudah tersaji, itu baiknya suaminya makan dulu, jangan berangkat sholat. Karena akan terjadi bagaimana? Ketika dia sholat pasti mikirin makan. Maka benar kata ibu-ibu itu kan, lebih baik makan mikirin sholat daripada sholat sambil mikirin makanan gitu. Allahu Akbar sati, kan begitu. Nah, termasuk juga tadi yang dimakruhkan menahan buang hadas tadi. Mau buang air kecil atau buang air besar sudah terasa begitu, kalau bisa tunaikan dulu baru sholat. Kalau toh terpaksa dalam kondisi begitu sholat, sah apa tidak? Sah. Tapi tadi kalau bisa jangan diulang seperti itu, karena pasti sholatnya tidak khusyuk. Nah, seperti kurban hewan dengan yang disebutkan ini adalah hewan atau sifat-sifat hewan yang hukumnya dimakruhkan. Baik, ini yang tidak sah, ini baru kita akan bahas. Jadi sifat hewan kurban yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Nabi bersabda, arba'un la tajuzu fil adahi. Ada 4 sifat hewan yang tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah al-aura, al-bayyinu auraha. Hewan yang buta mata sebelah. Buta mata sebelah tidak sah. Jangan bertanya kalau buta kedua-duanya, sama saja. Wal maridatu al-bayyinu maradaha. Hewan itu sakit, jelas sakitnya. Kemudian yang ketiga adalah al-arja al-bayyinu dal'uha. Hewan itu pincang dan pincangnya itu jelas. Maka ini kita sering pesankan kepada bapak-bapak yang jadi panitia, jika hewan itu datang satu hari sebelum hari hanya itu, maka itu harus ekstra diawasi, ekstra kontrolnya begitu. Karena jika salah mengikat, kemudian kambing itu terlilit tali, ambruk, kemudian bangun sudah pincang kakinya, itu sudah menjadikan hewan itu tidak sah untuk kurban. Maka tugas panitia itu luar biasa. Kalau dalam pembahasan fikih, panitia itu adalah wakil min sahibil kurban. Dia wakil dari orang yang berkurban.
Apa yang dia lakukan kalau menjadikan hewan itu tidak sah, maka pemilik kurban pun tidak sah hewan kurbannya itu. Itu seperti itu. Nah, maka ini perlu betul-betul dipahami oleh panitia yang ada. Meskipun saya menyampaikan seperti ini, dikomplain dengan dokter hewan begitu ya. Ustaz, nggak boleh. Kalau misalnya untuk mengantisipasinya itu pas hari H saja datangnya. Karena antisipasi biar tidak terlilit itu kan pas hari H baru datang, pas hari H penyembelihan. Kalau kita anjurkan kan kalau bisa pas hari H-nya. Kalau dokter tadi kalau bisa Ustaz 1 hari sebelum penyembelihan. Kenapa Bu? Karena hewan itu setelah naik kendaraan itu turun, itu kondisinya dia pertama stres dan dia belum rileks. Maka dia butuh waktu minimal 1 malam untuk merilekskan itu. Dan hewan yang dalam kondisi stres belum rileks itu sudah disembelih, itu akan mempengaruhi enak dan tidak enaknya daging kurban itu, daging hewan itu. Termasuk ayam ibu sekalian. Saya sering ya komunikasi dengan orang-orang yang memang ahli dalam urusan itu. Saya tanya, boleh nggak kita beli ayam itu dari orang yang baru turun dari truknya itu ya, diturunkan beli ke rumah yang itu secara ini nggak boleh Ustaz, aturannya nggak boleh. Karena ayam itu sebelum naik truk itu untuk dibawa ke tempat-tempat yang menjual ayam itu disuntik. Nah, suntikan ini untuk menenangkan dia. Jadi kalau baru nyampe dari kandangnya, nyampe kemudian langsung dibeli disembelih, pengaruh obat itu masih ada. Ya mungkin jangan-jangan heroin apa mungkin kafein apa nggak tahu itu. Narkoba jangan-jangan, masa ayam juga minum narkoba. Kan begitu kan. Artinya ada. Dan tentunya apa? Ayam itu belum rileks, belum santai. Nah, kemudian saya tanya lagi dengan orang ahli penyembelihan herbal. Apa perbedaan penyembelihan biasa dengan penyembelihan herbal? Dijawab, kalau penyembelihan herbal itu begini. Ayam itu kalau pas nyembelih, itu pastikan dia tenang. Kalau dia masih gerak-gerak, masih ngelawan itu jangan disembelih. Kenapa? Ayam itu ada bau, ada apalagi kambing Bu ya, baunya luar biasa begitu kan. Itu ternyata dari pas proses penyembelihannya itu. Kalau dia dalam kondisi tenang, tidak dalam kondisi stres, apalagi lagi bergerak-gerak gitu, langsung dieksekusi. Nah, itu akan menjadikan kambing atau daging itu semuanya menjadi tidak enak. Bahasa mereka manis dan tidak manis, begitu ya. Manis dan tidak manis. Kalau kita kan nggak pernah memikirkan itu. Yang penting dikasih bumbu enak gitu. Ternyata kalau tidak dikasih bumbu itu akan terlihat rasanya asli dan di sembelihannya baik atau tidak baiknya. Baik, ini berbicara tentang hewan yang pincang, Karena ada di suatu tempat panitianya teledor, malam harinya itu diikat di pohon di dekat lereng begini Bu. Bawah ini selokan, lerengnya agak tajam begitu. Nah, ini talinya pendek. Namanya kambing ini kan bergerak terus kan, muter, lama-lama dia kepleset, gantung ininya. Jadi semalaman dia mati. Dan panitia harus mengganti yang saat itu kambing yang cukup besar, harganya 3,5 juta. Ya sudahlah, panitia 3,5 juta mengeluarkan itu. Ya karena dia bertanggung jawab, Baik, yang keempat adalah al-ajqa allati la tunqa, hewan yang sudah sangat kurus, yang hilang sumsumnya. Saya tanya sama yang ahli hewan ini, hilang sumsumnya itu yang bagaimana sih? Ustaz tahu nggak piano gitu kan? Kalau badannya sudah kayak piano itu berarti dia sudah super kurus gitu kan. Jadi kalau ada hewan kambing atau sapi yang badannya sudah kayak piano itu sudah tulang semua, itu nggak sah Ustaz. Oh ya udah, itu paham kok berarti saya. Gitu. Jadi kalau ibu sekalian janganlah beli sapi usianya udah 2 tahun 3 tahun tapi harganya 7 juta, jangan-jangan udah kayak piano itu ya. Masa harganya segitu kan, harusnya harganya ya di atas 15-an juta. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi. Adapun yang ditambahkan oleh para ulama itu ada 2 disebutkan dalam hewan yang tidak sah. Yang pertama tambahannya adalah maksuratul qarni. Jadi hewan itu tanduknya patah sampai pangkal. Jadi sudah kayak kecabut tanduknya itu tidak sah. Kalau hanya terpotong sedikit, patah, tapi tidak sampai pangkalnya, itu masih sah. Kemudian yang kedua,
telinganya. Kalau dia hanya sobek, ya, atau kalau orang kampung itu kambingnya masuk angin itu nanti telinganya diiris, dan itu harus ada penelitiannya itu. Kira-kira benar nggak itu menyembuhkan masuk angin itu? Kalau tidak menyembuhkan, itu zalim betul itu. Coba ibu-ibu masuk angin, diiris kupingnya, mau nggak bu? Ini hewan diiris kupingnya itu kan. Itu masih sah. Yang tidak sah itu jika sudah terpotong tapi dari pangkal. Jadi seolah-olah hewan itu nggak punya kuping. Nah itu juga tidak sah. Ya, tidak sah. Nah ini yang ditambahkan oleh para ulama terkait hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban.